Perbedaan jurnalis, wartawan, dan reporter berdasarkan makna bahasa dan juga fungsinya. Seperti apa perbedaannya? Tonton terus ya video ini. Dalam industri media atau jurnalistik, istilah jurnalis, wartawan, dan reporter sudah tidak asing lagi. Namun masyarakat seringkali dibingungkan dengan penggunaan istilah mana yang tepat di antara ketiganya. Kebingungan tersebut bisa dimaklumi, khususnya jika kita tak pernah bersentuhan dengan bidang media dan jurnalistik secara langsung. Oleh karena itu, Halo Edukasi akan membahas apa saja perbedaan dari jurnalis, wartawan, dan reporter berdasarkan pemaknaan pada bahasa dan fungsinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalis adalah orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita di media massa cetak atau elektronik. Kemudian wartawan adalah orang yang pekerjaannya meliput dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Lalu yang terakhir, reporter adalah orang yang pekerjaannya melaporkan berita, peristiwa, dan sebagainya. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam bahasa, jurnalis, wartawan, dan reporter memiliki makna yang sama, orang yang sama, dan profesi yang sama. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan dalam istilah, yaitu kata jurnalis dari bahasa Inggris, yaitu journalist, dari kata journal atau laporan. Orangnya disebut sebagai jurnalis. Orangnya disebut sebagai journalist. Kata wartawan berasal dari bahasa Indonesia, dari kata warta atau berita, dan wan yang berarti orang, sebagaimana istilah hartawan, dermawan, fisikawan, atau relawan. Sedangkan kata reporter juga berasal dari bahasa Inggris, dari kata report yang artinya melaporkan, sedangkan orangnya disebut sebagai reporter. Walaupun ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama, namun tetap terdapat perbedaan di antara ketiganya berdasarkan fungsi dalam struktur dan pembagian tugas dalam media, yaitu sebagai berikut. Struktur organisasi redaksi media biasanya memiliki struktur seperti berikut. Yang pertama, pemimpin redaksi, yang kedua, redaktur pelaksana, yang ketiga, editor, yang keempat, reporter, yang kelima, kontributor. Pemimpin redaksi atau sering disingkat menjadi pemret adalah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan isi media atau bidang pemberitaan. Redaktur pelaksana atau yang disingkat redpel adalah pelaksana teknis dalam pelaksanaan pemberitaan sekaligus koordinator editor. Lalu editor adalah wartawan yang bertugas menyeleksi dan menyunting berita yang akan dipublikasikan. Reporter adalah wartawan yang bertugas meliput atau melaporkan peristiwa di lapangan seperti observasi dan wawancara. Adapun fotografer juga disebut sebagai reporter. Hanya saja produknya berupa gambar atau foto. Yang terakhir, kontributor adalah wartawan yang bertugas di luar kota tempat domisili media. Dari kelima bagian struktur organisasi media tersebut, semuanya disebut sebagai wartawan. Jadi, pemret hingga kontributor disebut sebagai karyawan. Maka dari itu, dalam ID card atau press card atau kartu press, biasanya hanya dituliskan wartawan atau jurnalis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fungsinya, seorang reporter dan seorang jurnalis adalah wartawan, tetapi seorang wartawan belum tentu adalah seorang reporter atau jurnalis yang tertegun pada satu pekerjaannya saja. Seorang wartawan dapat bekerja menjadi keduanya. Nah, itu dia teman-teman mengenai perbedaan istilah jurnalis, wartawan, dan reporter berdasarkan makna bahasa dan juga fungsi. Kita ungkap. Memilih angle adalah sebuah langkah realistis. Satu sudut pandang harus dipilih jika kita ingin menghasilkan tulisan yang fokus dan tidak jelas mau kemana. Satu tulisan, satu sudut pandang, setia dari awal sampai akhir. Itu rumusnya. Namun kadangkala kita bingung memilih angle tulisan karena banyak aspek menarik dari sebuah topik. Selain karena ketersediaan data dan bahan, memilih angle tulisan bisa didasarkan pada pertimbangan aspek mana yang paling menarik, paling penting, dan paling berdampak bagi masyarakat. Keputusan memilih angle A, B, atau C selalu dikaitkan dengan news value.
atau nilai berita. Sahabat Bawaslu tentu masih ingat pembahasan tentang nilai berita ini pada kelas sebelumnya. Aktual atau hangat dibicarakan, menyangkut tokoh, kebaruan, ketidakwajaran, eksklusif atau prestisius, dan magnitude atau besaran dampak. Lalu bagaimana merumuskan